Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang boleh kami serap dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, ya, puji Tuhan. Baik, selamat malam sekali lagi ya semuanya. Shalom. Kita bersyukur hari ini bisa melanjutkan pelajaran kita. Saya berharap saudara semua tetap semangat ya dalam belajar. Saya appreciate juga untuk Tante Meme yang selalu setia. Iya, puji Tuhan. Sudah lanjut usia tapi tetap masih semangat ya. Saya ingat ya beberapa almarhum hamba Tuhan, teolog gitu ya, di usia lanjut yang sudah 90 tahun, mereka tetap masih tulis buku, mereka masih tetap khotbah ya. Belajar itu memang tidak mengenal usia. Selama kita masih hidup, Tuhan menghendaki kita terus untuk mengasah otak kita ya, mengasah pikiran kita, apalagi dengan firman Tuhan tentunya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari intisari kitab-kitab di Perjanjian Lama terlebih dahulu. Ini tentunya bagian dari lesson ke-9 yang adalah lesson bibliologi. Ya, semuanya sudah saya rekam dan ini akan tentunya menjadi perbendaharaan saya juga, sehingga bila suatu hari in the future saya membutuhkan untuk memberikan pelajaran ini atau orang perlu tahu, saya tinggal kasih videonya. Dan puji Tuhan untuk teknologi ya, dimana YouTube itu dengan free kita bisa upload dan kayaknya nggak ada batasnya, itu mau berapa video pun kita bisa store di sana. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab Nabi-Nabi kecil yang ketiga, atau kitab ke-29 di dalam Alkitab kita, yaitu kitab Amos ya, kitab Amos. Jadi Amos ini termasuk dalam 12 nabi-nabi kecil ya. Kalau saudara lihat lagi chart ini, saya belikan lagi ya untuk mengingatkan kita semua mengenai urutan dan buku-buku yang ada dalam 12 nabi-nabi kecil. Kita sudah belajar dari Hosea, yang arti namanya adalah salvation atau keselamatan ya. Ini menggambarkan kasih setia Tuhan yang tidak berubah kepada Israel, seperti Hosea yang kasihnya tidak berubah terhadap istrinya yang berubah setia dan menjadi pelacur. Demikianlah Tuhan menggunakan hidup Hosea sebagai bentuk dari perumpamaan atau gambaran kasih Tuhan kepada Hosea ya. Sedangkan Yoel kita sudah belajar minggu lalu, itu artinya Yahweh is God, okay? Yahweh is Allah, Tuhan kita. Dan tema utamanya adalah the day of the Lord ya. Kita sudah belajar konsep mengenai hari Tuhan atau the day of the Lord, dan itu diarahkan kepada suku Yehuda ya. Sedangkan nanti kitab Amos, kitab ketiga yang akan kita pelajari adalah kitab yang diarahkan kepada suku Israel yang utara, tapi juga mencakup selatan tentunya. Sebenarnya setiap nabi-nabi kecil ini saat mereka menyampaikan pesan Tuhan, mereka itu menyampaikan kepada dua bangsa sekaligus, dua suku sekaligus ya. Maksudnya dua kerajaan, Israel dan Yehuda, tetapi penekanannya kepada salah satu bagian biasanya. Nah, Amos penekanannya itu kepada Northern Kingdom atau bagian utara Israel ya. Nah, arti nama Amos nanti kita akan lihat itu burden bearer ya, pembawa beban Tuhan yang disampaikan untuk umat Israel. Dan tema utamanya adalah social justice, social evils ya, penyembahan berhala yang harus diubah dalam kehidupan orang-orang Israel tentunya. Lalu nanti yang lainnya dan selanjutnya kita akan belajar di minggu-minggu kemudian ya. Jadi ini summary dari 12 kitab nabi-nabi kecil ya.
Nah, baik, kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama mengenai Amos. Judulnya itu saya beri judul dan ambil dari seseorang, ya. Dia memberi judul Prepare to Meet Your God. Siap sedialah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Nah, itu diambil dari mana? Diambil dari Amos pasal 4 ayat yang ke-12. Coba tolong Tante Meme dibacakan. Amos 4 ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Amin. Thank you, Tante. Ya, jadi ayat ini menggambarkan penghakiman yang akan Tuhan berikan kepada umat Israel tentunya. Dan sebelum itu terjadi, Tuhan bilang bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan Allahmu. Nah, saudara, ini adalah panggilan dari Tuhan untuk memperingatkan umatnya, ya. Bila saudara dan saya dipanggil Tuhan seperti ini, biasanya ada sesuatu yang Tuhan ingin koreksi. Saya ingat waktu saya kerja, ya, kalau dipanggil ke office tuh, wah, deg-degan. Ini pasti saya salah apa ya? Saya buat apa ya? Dulu saya waktu pertama kali kerja di Star Trek itu, saya ada buat kesalahan. Kalau nggak salah saya deliver barang ke orang yang salah gitu. Harusnya ke si A, tapi barangnya ke si B gitu. Lalu dia lapor ke office tentunya. Dan saya dipanggil, saya pikir saya buat salah apa, baru dia jelasin, oh kamu nih hati-hati, jangan sampai begini lagi gitu ya. Nah, along the way sepanjang saya bekerja tuh, kalau misalnya ada panggilan ke office tuh, biasanya pasti ada something wrong yang kita buat. Nah, Tuhan juga begitu saudara sebenarnya terhadap kita, ya. Saat kita dipanggil oleh Tuhan ini dalam konteks kerajaan Israel dan umat Israel dan Yehuda, itu pasti ada something wrong yang mereka perbuat sehingga Tuhan harus deal dengan mereka. Dan kita tahu orang Israel adalah orang yang senantiasa hidup dalam ketidaktaatan, maka seringkali mereka dipanggil oleh Tuhan, diperhadapkan kepada Tuhan, siap-siap ketemu Tuhan. Dan kalau itu terjadi, maka mereka harus menguduskan diri mereka harus mengubah apa yang tidak baik dari hidup mereka. Ya, nah ini judul yang diambil dari kitab Amos, ya. Jadi pesan kepada orang Israel agar siap-siap untuk bertemu Tuhan, gitu ya. Nah, dalam belajar kitab nabi-nabi kecil ini, hampir sebagian besar dari nabi-nabi kecil ini menarik kita mundur kepada sejarah bangsa Israel di masa lalu. Oke, karena saya berkali-kali ingatkan bahwa kitab yang kita pegang itu disusun bukan berdasarkan urutan waktu, kronologis kejadiannya, tapi berdasarkan kategori kitabnya, ya, yang kita sudah pelajari itu setiap saya sampaikan gitu. Jadi ada kitab hukum, kitab sejarah, dan selanjutnya. Nah, di dalam kitab Amos ini tentunya Amos ada dalam masa saat Israel sudah terpecah dua, ya. Sama seperti Hosea, sama seperti Yoel, Amos juga berbicara di tengah-tengah bangsa yang sudah terpecah menjadi dua. Ingat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua setelah Salomo mati, ya. Kerajaan Israel atau utara itu dibawa oleh Yeroboam, sedangkan yang selatan itu Rehoboam, ya. Jadi akhirnya mereka bersitegang terus dan terpecah menjadi dua, ya. Yang bagian utara dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Tuhan Yesus, yang selatan dibuang ke Babilonia yang paling akhir tahun 586. Oke, nah itu apa yang Amos nyatakan di dalam kitabnya. Dan sekali lagi, kitab Amos ada dalam kitab Nevi'im, dalam Tanakh atau Perjanjian Lama orang-orang Yahudi, itu ada dalam Later Prophet atau Nevi'im, ya. Sedangkan di dalam kitab saudara dan saya, tentunya ada dalam kitab ketiga, dalam kategori kitab nabi-nabi kecil, ya. Nah, sekarang kita akan melihat penulisnya sesuai dengan nama kitab ini. Yang menulis kitab Amos adalah Amos, ya. Di dalam Amos pasal 1 ayat 1 di situ dinyatakan dengan jelas
Amoslah yang menulis kitab Amos. Coba tolong dibacakan Pak Ade, Amos 1 ayat 1. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ya, thank you Pak Ade. Nah, di dalam ayat ini, Amos itu menjelaskan siapa dia. Kalau saudara perhatikan kitab Hosea dan Yoel dan sebagian besar nabi-nabi yang lain yang menulis sebuah kitab, dia tuh biasanya tidak dituliskan apa pekerjaannya, apa yang ia lakukan ya. Seperti Hosea dan Yoel kemarin yang kita sudah pelajari. Tapi Amos ini menulis bahwa dia ini seorang peternak domba. Ya. Lalu dia juga menulis dari mana dia berasal. Dan dia dikatakan berasal dari Tekoa. Kalau saudara lihat map ini, Tekoa itu ada di dekat Bethlehem ya saudara ya. Di dekat Bethlehem itu yang saya lingkarin merah, itu Tekoa. Tekoa ini sebuah desa atau village yang berada di atas bukit yang berlokasi kurang lebih 10 mil dari Yerusalem ya, di bagian selatan Yerusalem. Nah, di Tekoa ini, kalau saudara ke Tekoa karena di atas bukit, saudara bisa melihat Laut Mati dari Tekoa ini. Nah, ini yang disebut sebagai perbukitan Yudea atau Judean Hills. Disinilah Nabi Amos berasal. Ya, saudara, Nabi Amos jadi berasal dari kota kecil yang bernama Tekoa. Dan Amos juga mengatakan di sini bahwa dia menulis tentang Israel. Jadi jelas audiensnya nanti kita akan lihat adalah kerajaan Israel yang bagian utara, yang pada waktu itu Raja Yehuda yang memerintah adalah Uzia, sedangkan raja yang ada di Israel adalah Yerobeam, yaitu anak dari Yoas, Raja Israel. Nah jadi Amos ini memberitahukan latar belakang dirinya ya, siapa dia. Nah di dalam pasal 7 ayat 14, Amos ini juga bukan hanya seorang peternak ya, gembala, tetapi dia juga seorang pemungut atau pemetik buah ara. Jadi dia juga petani buah ara. Jadi dia kelihatannya seorang businessman ya, bukan seorang nabi begitu. Kalau saudara membaca di dalam Amos pasal 7 ayat 14, di sana dikatakan, jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Jadi Amos ini selain peternak, dia juga petani, yaitu pemungut pohon ara. Tetapi persoalannya, pohon ara itu tidak akan mungkin tumbuh di Tekoa karena daerahnya terlalu kering. Nah, para ahli berpendapat bahwa Amos itu kemungkinan besar punya ladang di sekitar Yeriko ya. Kalau saudara lihat ini Yeriko yang di kursor saya ini, kemungkinan besar disinilah pohon ara milik dari Amos. Karena kalau saudara ke Yeriko, kalau saudara ke Israel ya, waktu itu saya sempat mampir ke Israel dan ke Yeriko, itu ada pohon ara yang besar sekali, dipercaya katanya Zakius pernah naik ke situ ya, walaupun itu mungkin hanya salah satu pohon ara yang dipakai. Nah, di Yeriko lah di mana pohon ara itu banyak bisa bertumbuh dengan subur. Jadi kemungkinan besar pada saat panen, Amos itu berangkat ke Yeriko untuk memetik atau memungut buah ara ya di Yeriko. Nah, jadi itu pekerjaan dari Nabi Amos ya. Nah, jadi Nabi Amos ini bukan seorang full timer secara prophet, secara tugas, tapi dia seorang penggembala dan juga seorang peternak ya, dan juga seorang petani. Jadi ini dia lay person ya, normal people kayak kita, tetapi dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada orang Israel agar bertobat karena penghukuman Tuhan akan datang. Ya, jadi saudara, ini sangat relate tentunya dalam kehidupan kita.
Jadi Tuhan itu bisa memakai siapa saja, dan ternyata untuk menjadi seorang hamba Tuhan ya tidak harus full time, kecuali memang Tuhan memanggil seseorang untuk full time, lalu benar-benar hidup dari pelayanan, ya silakan saja. Atau demand pelayanan udah semakin tinggi sehingga sulit sekali untuk konsentrasi terhadap dua hal, ya boleh saja untuk full time ya. Seperti saya juga kan, saya nggak full time sebagai hamba Tuhan, saya juga masih ada pekerjaan begitu. Jadi tidak apa-apa. Di perjanjian baru kita tahu juga para rasul punya pekerjaan masing-masing ya. Petrus penjala ikan, Paulus itu tukang tenda, bahkan Tuhan Yesus pun juga carpenter, tukang kayu. Jadi tidak apa-apa, Tuhan bisa memakai kita di tengah-tengah pekerjaan dan profesi kita di dunia sekuler sambil melayani Tuhan. Nah itu Amos ya. Kalau kita melihat latar belakang situasi yang terjadi saat Amos menulis kitab Amos, yang pertama Amos ini berasal dari selatan, tadi saya sudah sempat singgung, sehingga dia menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang ada di Israel. Jadi ini salah satu keunikan ya, seorang nabi dari selatan tapi justru pesannya untuk orang yang ada di utara. Jadi memang Tuhan kalau mau memerintahkan seseorang untuk malah nyampaikan pesannya, dia bisa memilih siapa saja ya. Jadi dalam hal ini Amos, sekalipun orang yang hidup di kerajaan selatan, ya udah dia menyampaikan pesan sebagian besar untuk penduduk di daerah utara Israel. Nah, sedangkan secara politik ya, kerajaan Israel Utara itu pada saat itu sedang berada pada masa yang makmur di bawah Yeroboam II yang berhasil merestorasi teritorial Israel bersama ayahnya Yoas. Jadi secara ekonomi mereka itu sangat baik sekali pada saat itu ya, tetapi secara moral mereka tidak baik tentunya. Ya, mereka berlaku tidak adil terhadap orang-orang secara social justice, mereka mengabaikan, mereka juga korup, dan terjadi kemerosotan moral di mana-mana. Sehingga Tuhan berkata, kamu harus bertobat karena penghukuman Tuhan akan segera datang. Ya, sedangkan di bagian selatan mereka juga mengalami masa damai karena kekuatan Asyur mulai mengendor. Mungkin karena pertobatan Niniwe oleh Nabi Yunus yang juga bernubuat sebelum Amos bernubuat ya, untuk ibu kota Niniwe di Asyur. Nah, jadi secara moral mereka itu mengalami kemerosotan. Kalau saudara melompat ke pasal 4 ayat 1 yang saya bacakan, di sana dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang-orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Jadi di sini jelas sekali mereka itu tidak memperhatikan orang-orang lemah, bahkan menindas orang-orang miskin. Karena itulah mereka diperintahkan untuk bertobat, karena penghukuman akan segera datang. Nah, jadi inilah background atau latar belakang ya, setting dari kitab Amos, mengapa Amos menulis kitabnya. Kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu penerima. Saya udah ungkapkan tadi ya, the majority of audience dari kitab Amos adalah Israel Utara atau bagian Israel Utara ya. Jadi bangsa Israel yang terpecah menjadi dua, ini berarti 10 suku. Ya, 10 suku yang ada di Israel, kerajaan utara. Nah, saudara, di dalam kitab Amos ini, Amos dan Hosea, ingat ya, saya sempat mengatakan minggu lalu, ingat singkatan H, Hosea dan Amos itu dua nabi di nabi-nabi Israel yang berbicara untuk kerajaan utara. Ya, sisanya itu untuk kerajaan selatan, ya. Saudara juga mungkin ingat minggu lalu saya sebut bahwa pada abad ke-8 sebelum Tuhan Yesus itu the golden age of the prophet, karena ada 4 nabi-nabi yang berbicara
pada saat itu nabi-nabi besar ya, nabi-nabi yang terkenal di Israel yaitu Hosea, Amos, juga Yesaya dan Mika. Ya, nah jadi Amos itu nanti berbicara pada abad ke-8 atau tahun 800-an ya. Tahun 700 sampai tahun 800-an sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya, nah jadi itulah audiens atau penerima dari kitab Amos, saudara. Jadi Amos ini berbicara kepada kerajaan royal family of Jeroboam ya, di Israel. Dan saudara, kalau orang biasa menghadap raja menyatakan pesan Tuhan pasti akan disepelekan. Apalagi Amos ini bukan siapa-siapa, tetapi Amos dengan taat melakukan tugasnya. Orang dengar atau tidak itu urusan lain. Yang pasti Amos menjalankan tugasnya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, nah, jadi ini penerima dari kitab Amos ya. Kemudian tanggal penulisan ya sekitar tahun 758 sampai 762. Itu kurang lebih tahun penulisan dari kitab Amos. Tahun 762 tahun 758 sampai 762. Kenapa saudara kita bisa menyimpulkan tahun itu? Karena usia itu memerintah memang sekitar tahun-tahun itu. Ya, lalu Jeroboam juga memerintah sekitar tahun-tahun itu. Jadi memang kita menyimpulkan Amos menulis pada tahun 758, 762. Lalu kalau tadi saudara kembali ke pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Nah, di dalam catatan sejarah bangsa Israel pernah terjadi gempa bumi pada tahun 760, itu ditulis dalam kitab Zakaria 14 ayat 5 ya. Saya bacakan, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Nah, jadi di sini walaupun nubuatan tentang masa depan di kitab Zakaria, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan pernah terjadi gempa bumi di masa Uzia kurang lebih tahun 760, sehingga para ahli meletakkan kitab Amos di sekitar tahun-tahun tersebut ya. Jadi kitab Amos ditulis pada masa-masa itu. Oke. Nah, saudara, udah pakai bebek. Belum tidur, udah pakai bebek, belum tidur, belum mati. Ya, jadi saudara di sini saudara bisa melihat bahwa Amos ini bersama-sama dengan Hosea itu hidup pada masa yang sama ya. Jadi mereka menubuatkan penghakiman Tuhan yang akan terjadi. Tentunya di sini termasuk penghukuman Tuhan yang akan Tuhan berikan saat mereka dibuang ke Babilonia tentunya. Ya, jadi saudara ingat di dalam nabi-nabi kecil ini ya, ada banyak nabi-nabi yang diignore oleh para raja-raja pada masa itu, dan ini satu hal yang normal pada masa itu ya, di mana nabi-nabi itu dicuekin. Dan pada masa-masa zaman sekarang juga begitu saudara, orang itu nggak peduli tentang berita-berita pertobatan ya. Mereka, apalagi mereka tadi saya sebutkan merasa diri aman dan tentram ya, mereka merasa nggak membutuhkan Tuhan. Nah, saat mereka ada di comfort zone kayak begini, saat diberitakan penghukuman Tuhan akan terjadi, mereka pikir apa sih kamu ngomong apa itu ya. Dan itu sudah terjadi sejak zaman Nuh juga kan, waktu dia membangun Bahtera. Tapi sekali lagi tugas saudara dan saya untuk menyampaikan kebenaran ya. Orang suka atau tidak suka itu urusan belakangan. Yang penting saudara siap untuk menyampaikan pesan itu. Jadi Tuhan memakai Nabi Amos untuk berkata seperti gempa bumi yang akan terjadi atas bangsa Israel, maka Tuhan pun akan mendatangkan penghukuman yang tiba-tiba seperti gempa bumi yang datang menimpa mereka. Intinya seperti itu yang disampaikan. Ya. Apa tujuan kitab Amos ditulis? Hanya ada satu saja, sini saya merangkum ya. Amos menyatakan disiplin Tuhan pada kerajaan utara untuk dosa-dosa yang mereka lakukan,
namun juga menjanjikan restorasi akhir dari kerajaan utara dan semua Israel dalam kerajaan Mesias di masa depan. Sekalipun orang Israel itu akan dihukum oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan penghukuman tersebut, tetapi Tuhan selalu berjanji suatu hari kelak mereka akan menerima pemulihan. Itulah Tuhan kita, saudara ya. Di tengah-tengah penghukuman, Tuhan tetap menjanjikan pemulihan. Kalau seseorang bertobat, pemulihan pasti terjadi. Sekali lagi saya tekankan, ini berbicara mengenai corporate atau masa depan kelompok ya. Sedangkan secara individu, setiap pribadi harus bertanggung jawab. Kalau saya ngomong pemulihan di masa depan, itu bukan berarti orang yang berdosa nggak dihukum nanti di masa depan. Bukan itu maksudnya. Ini secara keseluruhan sebagai satu umat, Tuhan akan memulihkan. Nah, itulah tujuan khusus, tujuan utama mengapa Amos menulis kitab atau nubuatannya kepada orang-orang Israel. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian inti dari isi kitab Amos ya. Kitab Amos itu terdiri dari 9 pasal. Sorry, saya lupa lagi tulis ganti itu ya, masih kitab Yoel. Saya ubah dulu deh, biar nggak bingung. Ya, jadi Amos ya, Amos. Saya share lagi screen-nya. Bentar. Ya, kitab Amos itu ada 9 pasal ya, termasuk salah satu kitab di nabi-nabi kecil yang cukup panjang. Karena nanti minggu depan kita belajar kitab Obadya, itu Obadya hanya 1 pasal, saudara. Dan itu hanya ada berapa ayat ya di dalam kitab Obadya itu? Kalau nggak salah 20, coba saya cek ya, Obadya itu cuma ada 21 ayat, saudara. Jadi mungkin kita akan melihat ayat demi ayat minggu depannya dari kitab Obadya. Gitu. Saya coba selesaikan satu kitab 1 minggu aja biar nggak terlalu overload buat saya dalam persiapan ya. Nah, saudara, pasal pertama sampai pasal 2 intinya hanya ada 8 nubuatan terhadap bangsa-bangsa, termasuk juga bangsa utara dan selatan ya, Yehuda dan Israel. Di situ disebutkan ada bangsa Damaskus ya, ini modern Lebanon, Syria, ada Filistin yang adalah negara Palestina saat ini, lalu Tirus, Edom, Amon, Moab, itu musuh bebuyutan Israel tentunya, dan juga Yehuda dan Israel. Itu Amos diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan nubuatan mengenai 8 bangsa-bangsa ini akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Sedangkan pasal 3 sampai 6 itu berisi tentang 3 pesan Tuhan, message yang Tuhan sampaikan kepada Amos untuk diberikan kepada bangsa Israel, dan pasal 7 sampai 9 mengenai 3 penglihatan yang akan terjadi di masa depan. Nah, itu kurang lebih ringkasan singkat dari isi kitab Amos ya. Jadi ada 8 nubuatan, 3 pesan Tuhan, 3 penglihatan. Intinya begitu saja ya. Sedangkan secara garis besar umum, saudara bisa lihat di chart ini yang selalu saya ambil dari pelayanan Chuck Swindoll ya, Insightful Living. Saudara bisa melihat itu di bagian pertama, pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ini menjelaskan mengenai siapa Amos ya. Kemudian pasal 1 ayat 3 sampai 2 ayat 16, ini bangsa-bangsa yang dinyatakan akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kemudian pesan atau khotbah Amos untuk bangsa Israel tentunya, pasal 3 sampai 6, dan juga visi mengenai penghakiman Tuhan dari pasal 7 ayat 1 sampai pasal 9, dan pasal 9 ayat 11 sampai 15 itu menyatakan mengenai promise atau janji Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Ya, nah jadi inilah yang kita bisa lihat dalam kitab Amos. Coba kita akan lihat secara mendetail ya, singkat saja dari 3 bagian tadi. Jadi di bagian pertama kitab Amos itu kita melihat bahwa Amos menunjukkan berita hukuman ini kepada 7 bangsa di sekitar Israel, termasuk Yehuda. Setelah pada mulanya membujuk Israel hingga dengan akhirnya menerima hukuman Allah atas bangsa-bangsa lain. Jadi mereka
ditawarkan dulu untuk bertobat, tetapi mereka tidak mau bertobat, lalu mereka akan sama seperti bangsa-bangsa lain dan Tuhan akan menghukum mereka. Ya, Amos dengan jelas menyatakan apa saja dosa-dosa mereka dan hukuman apa yang akan mereka terima. Itu di dalam pasal 2 ayat 6 sampai 16. Jadi bagian ini menentukan situasi untuk berita penghukuman dalam kitab Amos yang menghasilkan kebinasaan dan pembuangan bangsa Israel. Jadi penghukuman Tuhan yang paling berat adalah saat mereka dibuang ke negeri asing tentunya ya. Bagian utara ke Asyur, bagian selatan ke negeri Babilonia. Di bagian kedua, kita akan melihat itu ada 3 pesan yang disampaikan oleh Amos, ya, dan setiap pesan itu dimulai dengan kata-kata dengarkanlah firman ini. Nah, berarti itu ada satu penekanan yang kuat bahwa mereka harus mendengarkan. Dan berita pertama yang mereka harus terima adalah dalam Amos 3 ayat 2. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Jadi Israel itu Allah menuduh Israel itu sebagai umat yang diistimewakan yang telah dibebaskannya dari Mesir, tetapi berbuat semena-mena dan menjauh dari Tuhan. Ya, lalu pesan berita yang kedua, lalu di sini digambarkan dengan ada menyapa wanita-wanita Israel yang makmur di Samaria sebagai lembu-lembu basan, yang memeras orang-orang lemah, menginjak orang-orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuannya, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Nah ini jadi mereka ini menindas ya orang-orang yang lemah, saudara. Kalau di Australia sih kayaknya nggak terlalu seperti ini ya, tapi kalau di Indonesia ya itu, saudara, kita patut bersedih kan melihat orang lemah itu makin lemah, orang miskin makin miskin, makin ditindas, saudara. Nah, orang-orang seperti ini harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Ya, saya mungkin pernah sebut juga ya di Papua ya, saya lupa itu gubernur apa bupati ya, yang main judi pakai duit rakyat sampai akhirnya sudah dihukum dan dia sudah meninggal kalau nggak salah di penjara itu. Saudara, orang-orang yang seperti ini yang menekan orang-orang lemah demi kepentingannya sendiri akan menerima penghukuman yang sepintal dari Tuhan. Jadi kita harus hati-hati dan juga berbicara tentunya kalau kita tahu orang-orang di sekeliling kita melakukan ini, kita harus berani menyatakan ini ya, jangan sampai ini terjadi. Di situ juga Amos mempunyai kata-kata yang sama bagi para pedagang yang tidak jujur, penguasa yang korup, pengacara dan hakim yang mencari untung, menerima suap, imam dan nabi yang berkompromi. Tuhan tidak suka. Ya. Dan ini dosa di bangsa Israel yang terjadi bertahun-tahun. Sedangkan di bagian ketiga, pesan Amos itu dalam pasal 5-6 mencatat dosa-dosa Israel yang menjijikkan, dan Amos menghimbau mereka untuk bertobat. Ya, celakalah atas orang-orang yang merasa aman di Sion, itu ayat Amos 6 ayat 1. Kehancuran dahsyat dan hukuman atas dosa yang sedang akan datang dan terjadi. Jadi Tuhan mengingatkan. Itulah pesan yang Amos beritakan, saudara ya. Jadi saudara bayangkan betapa resiko yang harus diambil oleh para nabi-nabi pada masa itu saat mereka memberitakan kebenaran. Mereka meresikokan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah perintahkan, ya mereka harus sampaikan. Dan itu yang Amos lakukan juga. Sedangkan di bagian ketiga itu adalah berisi penglihatan ya, penglihatan dari Amos, dari Amos 7 sampai Amos 9, mencatat 5 penglihatan nubuat. Nanti saudara silakan baca di rumah. Ada penglihatan belalang, penglihatan api ya, penglihatan tali sipat yang ketiga, lalu yang keempat penglihatan bakul dengan buah-buahan, dan yang kelima penglihatan Tuhan dekat mezbah. Ya, jadi ini mencatat 5 penglihatan, dan yang penglihatan yang keempat secara jelas menggambarkan Israel sebagai keranjang dengan buah musim kemarau yang ranum, yang segera akan disingkapkan sebagai membusuk dalam panasnya hukuman Allah.
Dan penglihatan terakhir melihat Allah sedang berdiri dekat mezbah, siap memukul ibu kota Samaria dan kerajaan yang merosot secara moral. Kitab ini ditutup dengan janji yang singkat, tetapi mengesankan tentang pemulihan kaum sisa yang selamat di masa depan. Nah, jadi itulah inti atau isi dari kitab Amos. Selain kita juga belajar penulisnya, waktu penulisannya, dan audiensnya ya. Jadi paling tidak saudara mengerti lah ya apa intisari dari kitab Amos dan seluruh kitab-kitab yang sudah kita pelajari sampai hari ini ya. Nah, ada beberapa ayat kunci yang menjadi ayat penting di dalam kitab Amos. Salah satunya adalah Amos 2 ayat 4. Coba Hari tolong dibacakan. Amos 2 ayat 4. Amos 3. Saya salah tulis ya. Sebentar. Iya, ini. Amos 2 ayat 4, Hari. Amos 2 ayat 4, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Yehuda, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menolak hukum Tuhan dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapannya, tetapi disesatkan oleh dewa-dewa kebohongannya yang diikuti oleh nenek moyangnya. Nah, iya, thank you Hari. Nah, ini menggambarkan 3 perbuatan jahat Yehuda. Jadi Yehuda juga tetap ada pesan juga untuk mereka, tetapi fokus utamanya adalah kerajaan utara tentunya ya. Jadi akan atas dosa-dosa mereka. Dan karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Jadi setiap ketidaktaatan itu akan mendatangkan disiplin, akan mendatangkan koreksi dari Tuhan. Karena itu kita tidak mau itu terjadi dalam kehidupan kita ya. Terutama dosa penyembahan berhala itu sangat Tuhan benci dan Tuhan tidak suka dengan itu. Lalu yang berikutnya adalah Amos 3 ayat 7. Tolong dibacakan Hani. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Ya, thank you. Nah, di dalam pasal 3 ini, kalau saudara melihat judulnya sebagai nabi sebagai penyambung lidah Allah. Jadi Amos dipakai sebagai speaker ya, atau juru bicara Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel. Ya, jadi menyatakan bahwa keputusan Tuhan akan terjadi melalui pesan yang disampaikan oleh Amos. Jadi Tuhan tuh kalau mau menghukum selalu memberikan warning. Ya, tidak pernah Tuhan itu menghukum secara serta-merta. Dan kita harus peka terhadap warning-warning itu sehingga kita bisa sadar dan bertobat. Lalu ayat kunci yang terakhir, Amos 9 ayat 14, Novi tolong dibacakan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Ya, thank you. Ya, tentunya ini menggambarkan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Ya, dan sekarang tanda-tanda zaman sudah makin dekat. Israel sudah kembali ke tanah perjanjian mereka yang sudah lama mereka tidak poses, mereka tercerai-berai. Sekarang mereka berdiri sebagai satu bangsa. Pelan-pelan Tuhan akan pulihkan Israel di masa depan. Ya, dan ini janji yang Tuhan berikan kepada setiap nabi ya, almost itu setiap warning, peringatan, penghukuman, Tuhan juga janji pemulihan. Nah, itulah yang bisa kita pelajari di dalam kitab Amos ya, dan kita sekarang menutup dengan foreshadowing, bayangan apa yang bisa kita ambil dari kitab Amos dan digenapi di perjanjian baru. Kita akan melihat satu hal saja, di mana di dalam kitab Amos ini, itu kalau saudara baca tadi ayat yang tadi yang Novi bacakan itu adalah mengenai janji yang mulia yang Tuhan berikan kepada masa depan Israel, khususnya dalam pasal 9 ayat 15. Ada tertulis, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan tentunya penggenapan ini akan sepenuhnya digenapi dalam pemerintahan damai Tuhan Yesus saat Yesus datang kembali.
Karena saat ini saja Israel itu masih digoncang dengan berbagai macam konflik dengan negara-negara tetangga. Tetapi suatu hari Tuhan akan benar-benar memulihkan dan mereka akan tinggal di tanah mereka dengan aman. Dan itu terjadi saat Yesus datang kembali. Hanya Yesus yang bisa menggenapi janji ini, janji yang jauh sudah Tuhan ucapkan saat Abraham dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau saudara nanti membaca dalam Wahyu pasal 20, di situ digambarkan mengenai kerajaan damai Yesus selama 1000 tahun, di mana kita juga orang-orang percaya gereja Tuhan akan sama-sama memerintah bersama dengan Kristus tentunya. Ya, nah itulah bayangan dari penggenapan apa yang ada di kitab Amos terhadap Kristus di perjanjian baru, ya. Dan yang terakhir tentunya kita bisa bawa pulang beberapa pelajaran penting, praktis, yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, dalam kitab Amos itu kita belajar bahwa Tuhan itu bisa memakai orang biasa, ya, seperti gembala, tukang kayu, penjala ikan, dan Alkitab memberikan kita banyak informasi mengenai hal ini, ya. Adapun demikian juga dengan kita, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan bisa memakai kita. Bahkan ibu rumah tangga sekalipun Tuhan bisa memakai, ya. Jadi saudara jangan pernah mengecilkan keberadaan kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Mungkin kita tidak bisa seperti penginjil-penginjil hebat yang sekali khotbah ribuan orang datang, atau kita tidak bisa seperti pendeta-pendeta yang banyak jemaatnya, atau bagaimana saudara. Pokoknya setia saja dengan panggilan kita di mana Tuhan tempatkan kita. Tuhan pakai Petrus yang garang, urakan, ya, tidak sabaran. Tuhan pakai dia untuk memberitakan Injil yang luar biasa. Ya, kalau saudara lihat 12 murid-murid Yesus itu, saudara akan takjub, ya. Mereka itu ordinary man, orang-orang yang biasa dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan pakai dengan mighty di dalam pelayanan mereka. Biar saudara terus setia, ya, dengan pelayanan saudara dan kita semua. Jadi jangan pernah berkecil hati, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan pesan Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan akan mengampuni bangsa-bangsa, saya salah ketik itu, Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang berdosa, ya. God judges sinful nation. Ya, Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang berdosa kepada Tuhan. Itu jelas sekali. Di kitab Amos, kita kembali diingatkan lagi, disebut lagi bangsa-bangsa yang akan Tuhan hukum dan Tuhan hakimi. Termasuk bangsa Yehuda dan Israel, termasuk bangsa Australia kalau mereka menyimpang dari Tuhan, termasuk bangsa Indonesia kalau mereka menjauh dari Tuhan, bahkan termasuk Amerika juga yang merupakan kiblat kekristenan di dunia ini, tetapi juga kiblat penyesatan. Tuhan akan menghukum, ya, orang-orang dan bangsa yang menyepelekan Tuhan dan menganggap mereka bisa melakukan segalanya. Setiap sinful nation will be judged by God. Dan yang ketiga, saudara, aplikasi yang bisa kita ambil dari kitab Amos adalah Tuhan itu menghendaki keadilan sosial di sekeliling kita. God wants social justice. Artinya Tuhan menghendaki seluruh rakyat itu diperlakukan secara adil. Karena itu, ya, saya sama Grace itu suka bilang Australia itu saking pemerataannya, semua suburb, ya, semua kota sama semua. Kalau saudara pergi ke Newcastle, ya sama-sama aja kayak di Sydney gitu, ya. Ada Coles, ada Aldi, ada Woolies gitu. Ya, saking pemerataannya, setting-settingannya juga mirip-mirip, saudara, ya. Nah, beda kalau saudara ke bangsa lain tuh, ya, itu agak beda. Saya kemarin ke New Zealand itu kota-kotanya beda tuh. Queenstown beda dengan di Christchurch yang lebih modern. Lalu saya tempat ke Oamaru itu juga beda, ya, kayak Old Town. Jadi tapi dari segi pemerataan yang terjadi di Australia itu bagus sekali, ya.
kita di sini kan tahu lah ya, pelayan restoran bisa makan yang sama dengan konsumen yang dilayani. Sedangkan di Indonesia mana bisa, saudara ya, seperti itu. Nah, jadi Tuhan itu senang kalau orang itu diperlakukan dengan adil. Dan bagi pemimpin atau orang-orang yang pilih kasih dan memandang muka ya, favoritism, itu Tuhan tidak suka. Dan itu terjadi di gereja loh. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang saya dengar gitu guilty dengan hal ini, karena kalau ada orang kaya gitu ya diperhatiin, orang-orang yang susah dicuekin gitu ya. Terutama di Indonesia sih itu terjadi ya, karena memang kesenjangan sosial di Indonesia itu terlalu tinggi, jadi ya orang jadi bisa seperti itu. Sehingga kalau orang itu berbuat salah karena dia misalnya penyumbang dana besar di gereja ya, dia mau negor itu pendetanya karena takut gitu ya. Kalau enggak nih supply dananya bisa kesetop gitu. Nah, Tuhan nggak mau kayak gitu. Tuhan mau kita memperhatikan semuanya secara adil, secara benar. Orang-orang lemah diperhatikan, orang-orang yang berada diperhatikan, semuanya diperlakukan sama. Kalau saudara dipercaya oleh Tuhan untuk jadi pemimpin di dalam satu negara, ini tugas yang berat yang saudara mesti lakukan. Ya, saya dengar wakil menteri tenaga kerja apa itu ya, baru saja ketangkep KPK ya, dan itu nama Kristen lagi, Ebenezer siapa itu namanya ya, dan itu memalukan nama Tuhan, saudara. Orang yang harusnya memakai duit itu untuk kepentingan rakyat, tapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Tuhan tidak suka. Tuhan demand social justice kepada kita semua. Dan yang terakhir, pelajaran yang kita bisa ambil dari kitab Amos adalah akan terjadi kelaparan akan kebenaran dan firman Tuhan ya, yang dibuatkan di dalam kitab Amos pasal 8 ayat 11. Jadi saudara, dalam ayat pasal 8 ayat 13 khususnya itu ya, di situ dinyatakan bahwa kalau Tuhan sedang menghukum maka nabi-nabi tidak ada, maka firman Tuhan juga tidak ada. Nah, karena itulah pada hari itu anak-anak muda, anak-anak darah, teruna-teruna akan haus akan kebenaran. Jadi di sini kita bisa dapat gambaran bahwa kalau Tuhan menjauh dari satu komunitas atau bangsa atau kelompok orang, yang menderita itu biasanya anak-anak, saudara. Karena anak-anak ini kan lemah, mereka tidak punya kuasa seperti orang-orang yang lebih dewasa. Dan karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebelum masa itu terjadi, saudara mesti share firman kepada anak-anak kita. Makanya di gereja ada pelayanan Sunday School. Jangan sampai anak-anak kita itu lapar dan haus akan kebenaran firman, tetapi mereka tidak bisa dapat. Ya, karena itu tugas saudara dan saya mendidik anak-anak kita yang masih kecil di dalam takut akan Tuhan. Tentunya ini juga buat kita orang-orang tua, agar kita selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur saudara setia, walaupun hanya sebagian kecil dari kita, tapi kita tetap setia untuk belajar firman, saudara ya. Tuhan kadang tidak melihat jumlah, tapi saudara, Tuhan melihat pribadi demi pribadi ya, yang ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara, itulah kurang lebih intisari dari kitab Amos. Saya berharap saudara bisa mengambil sesuatu yang baik dari kitab Amos. Sampai di sini apakah ada komentar atau pertanyaan yang mau disampaikan? Oh good ya? Ya, jadi minggu depan kita akan masuk ke kitab Obadya. Kitab yang hanya terdiri dari satu pasal ya. Nah, kitab Obadya ini agak sedikit berbeda karena dia menulis untuk bangsa Edom ya. Dia tidak menulis untuk bangsa Israel atau Yehuda, tapi mengarahkan pesannya untuk penghakiman kepada bangsa Edom ya. Oke, kalau tidak ada, kita sama-sama akhiri. Lebih cepat hari ini ya, karena cuma satu kitab. Minggu depan mungkin lebih cepat lagi. Ya. Oke. Baik, kita